Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri saudara. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom. Shalom, boleh sapa kanan kirinya, katakan aku senang kamu di sini. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Bersama Yesus luar Amin. biasa. Bersama Tuhan Yesus kita pasti luar biasa. Kita tahu kita ada di bulan November saudara. Di akhir tahun di 2025. Tahun ini tahun apa saudara? Tahun apa? Tahun apa? Siapa yang sudah ngalamin penuaian boleh serahkan. Haleluya. Yang belum mengalami penuaian kita sama-sama berdoa. Biar 2 bulan terakhir ini kita ngalamin penuaian. Katakan amin.
Amin, boleh colek kanan kiri, katakan ayo kita menuai. Haleluya, ayo kita menuai. Dan kita sama-sama bersyukur sebab di dalam ucapan syukur kita pasti ada penuaian. Amin. Mari kita puji Tuhan. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau sama-sama ucapkan syukur kami bagi Tuhan. Sama-sama sorakan. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama sorakan. Katakan ye 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 ye. Haleluya. Dari awal katakan. Segala puji syukur. Hanya bagimu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Boleh sama-sama ke kanan dulu saudara katakan. Soraklah, Haleluya. soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Dari awal sama-sama katakan. Segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Boleh sama-sama kita gerakan tangan kita ke kanan dulu katakan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya sama-sama. Haleluya. Lagi-lagi. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, Haleluya. oh haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama, soraklah, haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya ada sukacita enggak hari ini? Haleluya, semua bersukacita, amin. Coba boleh Amin. tos dulu kanan kirinya katakan on fire. Haleluya. Kita akan puji Tuhan sekali lagi. Sebab di tahun penuaian ini kita sama-sama berdoa dan setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama nyatakan. Kasih setiamu, Nyata bagiku. oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tangan sama-sama saudara. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Pakai gerakan sama-sama ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan ye 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 ye. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia. Angkat tangan sama-sama nyatakan. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya ya Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya sama-sama lomba. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan, yang layak kami agungkan ya Bapa. Berkat-Mu berlimpah bersemi. Boleh sambil angkat tangan kita nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. ini iman percaya kami ya Tuhan, sangat besar bagiku. Nyatakan. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh taruh tangan di atas kepala nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. lebih lagi sama-sama lomba. Diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati Tuhan, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Boleh lihat kan kirinya saudara? Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Amin. Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi tunjuk kanan kirinya. Kamu diberkati Tuhan, Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sambil lompat katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup dapat Untuk menyediakan. kamu diberkati, kamu Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. 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 Semua masih semangat puji Tuhan, amin. Masih semangat, amin. Coba colekkan kiri katakan masih semangat enggak ya? Yeay. Woo. Boleh sama-sama angkat tangan kita saudara. Sebab Engkau ajaib buat kami ya Bang. Woo. Sama-sama katakan. Tak terbayangkan Besaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. ya, Kau megah bagiku. Nyatakan segenap jiwa dan pengharapan, Aku serahkan tuh rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Angkat tangan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua bisa lompat, amin. Kita sama-sama lompat ya. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap lompat. One, two, three, go. Ajaib Kau, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah samai. Katakan Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia ya Tuhan. Sama-sama nyatakan, haleluya. 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 Katakan, hanya Kau yang Layak ditinggikan. ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap lompat. One, two, three, go. Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. kemenangan, berkuasa memerintah samai. Katakan Yesus kaulah. Raja mulia. Sama-sama nyatakan, Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita, amin, amin. DNA kita adalah yaitu prajurit Tuhan. Pada zaman ini, haleluya, amin. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur buat siang hari ini ya Aba. Kami ada sama-sama di tempat ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ya Tuhan, semua berkenan di hati-Mu ya Aba. Dan Engkau biar berkenan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami, menjumpai setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Bahkan memberkati setiap kami ya Tuhan. Jangan ada yang terlewat sekatu pun ya Tuhan. Tapi kami boleh sama-sama berjumpa dengan Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Yang bisa bahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh sama-sama ucapkan syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan Engkau dahsyat Tuhan. Kau yang layak
kami hanya untuk senangin hatinya Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau ikut Tuhan, kami terus mau ngiring Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini. Bukan namun karena Roh-Mu, ku bawa hati menyembah. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dari awal sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar saudara sendiri dari awal katakan, semua karena
Biar saudara sendiri nyatakan mengikut Yesus, mengikut. Ini pernyataan iman kami Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, melawat kami semua satu persatu, pribadi luas pribadi. Pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian akan ada anak yang diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Alita Masaya Siburian dengan orang tuanya bisa ke depan. Kita dukung keluarga ini, saudara. Arahkan tangan sama-sama. Ya. Ya. Anak Alita Masaya Siburian, oleh karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Kasih, berkat, kemurahan Tuhan terus menyertai hidupmu. Kau dibimbing oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa depanmu, masa depan penuh pengharapan, berikan kekuatan kesehatan senantiasa dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak ini ya Tuhan, berkati dalam pertumbuhannya, sehat kuat dalam nama Yesus. Berkati orang tuanya Tuhan, Bapak John Tuhan dan istri, Tuhan berlimpah-limpah atas mereka, apa yang mereka lakukan kau buat berhasil dan beruntung. Tuhan berkati mereka juga mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan, dan bila berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa ada dalam keluarga ini. Haleluya, amin, amin. Haleluya, saudara kami yang juga menerima firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua, urapi kami, urapi hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan kami semua dikuatkan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya, salam. Haleluya, bagaimana kabar saudara pada pagi siang hari ini? Haleluya, biarlah kita senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus, karena di dalam Yesus kita senantiasa berikan kekuatan yang baru, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan tema khotbah saya dari bulan yang lalu, yaitu menang atas setiap ujian. Katakan bersama saya, menang atas setiap ujian. Katakan kepada diri sendiri, saya harus menang atas setiap ujian. Amin saudara, kita harus menang, apapun keadaan kita, tantangan kita, masalah kita harus menang. Menghadapi hari-hari, situasi hari-hari ini memang tidak mudah ya. Mungkin ada banyak harus ada apa ya istilahnya itu ya, mengencangkan ikat pinggang begitu ya. Ada efisiensi yang dilakukan dalam gereja pun juga begitu. Kata ada efisiensi semuanya ya. Ada, makanya kita sudah tidak ada, gereja sudah tidak menyediakan jemputan lagi semenjak pandemi itu, gitu saudara ya. Dan saya lihat saudara, Bapak Ibu Saudara semakin diberkati. Sekalipun seperti itu ya, berjuang sendiri ke sini, berangkat sendiri begitu kan. Dulu mungkin pakai jemputan begitu, baik sekarang saya lihat lebih diberkati saudara. Ya buktinya lah dari persembahannya, dari persepuluhannya juga kami memperhatikan. Saya doakan terus yang memberikan persembahan diberkati berlimpah-limpah. Bahkan 100 kali lipat terjadi atas rumah tangga masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baca ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat yang kedua sama-sama saudara. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat,
Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang keenam, ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya lancar. Enggak ada yang amin ya. Tidak semuanya enak, ya, tidak semuanya baik begitu ya. Harapannya sih seperti itu. Tetapi ujian akan selalu kita hadapi. Tantangan harus kita hadapi. Karena itu kita harus menang atas setiap ujian yang ada, masalah-masalah yang ada, pencobaan-pencobaan yang ada, kita harus menang. Di dalam ayat ini saudara dikasih Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Buat siapa? Katakan buat saya. Buat saya. Buat kamu. Amin, saudara. Semua Tuhan sediakan. Yaitu mereka yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Dalam kekuatan, karena apa? Karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, karena itu saudara, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun apa? Sekalipun kamu seketika, ini hanya seketika ya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi pencobaan tidak akan selama-lamanya. Akan ada waktunya. Masalah akan ada waktunya. Semua ada expirednya, saudara. Gak ada yang amin ya. Mau menghadapi masalah terus ya. Saudara, ya. Jadi pencobaan, ujian, masalah itu dengan satu tujuan untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang fana aja diuji. Nah, iman kita juga diuji dengan berbagai persoalan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Nah, jadi jangan berpikir kalau ikut Yesus semuanya lancar, semuanya mulus, saudara, tidak demikian. Ada ujian-ujian untuk kita ikut Tuhan Yesus. Kemudian, dalam kita mengiring Yesus, saudara, step berikutnya, ini proses bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ini saya sampaikan ini berhubungan dengan proses kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa? Hari-hari ini gembala pembina kita menekankan fokus kita, jadilah murid Tuhan Yesus. Kita murid Tuhan Yesus. Begitu. Nah, murid Tuhan Yesus ini mengalami proses. Pertama mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Semua di sini ada yang sudah dibaptis semua, apa ya ada yang belum? Yang belum, nanti siang ada baptisan, silahkan mempersiapkan diri. Yang mau dibaptis, nanti habis ibadah kedua, habis kedua ini ada baptisan. Yang kedua, meneliti firman Tuhan. Jadi ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita lahir baru, dibaptis, maka kita harus belajar untuk memahami, mendalami firman Tuhan. Dan juga melakukannya. Yang berikutnya mau berubah. Setelah kita percaya Yesus harus berubah karakternya. Seperti Paulus. Paulus itu dulu adalah termasuk dari anggota front pembela agama Yahudi, gitu ya, Paulus. Dia menggebu-gebu, orangnya berangasan, orangnya kasar, begitu. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, setuju. Kemudian bahkan dia mengejar, ada surat kuasa untuk dia mengejar orang-orang percaya waktu itu, yang begitu jalan Tuhan namanya. Begitu disebutnya jalan Tuhan. Mereka ikut dikejar-kejar, saudara. Nah, ketika dia sudah berusaha seperti itu, wah, dengan kerasnya dia berusaha, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
ketika sedang berjalan dalam menuju ke Damsyik, saudara. Disitulah, saudara, dia melalui perjumpaan, dia ada satu perubahan titik balik, saudara. Dan setelah itu, saudara, hidupnya berubah, karakternya berubah. Setelah mengikut Yesus, yang tadinya emosional, yang tadinya karakternya tidak bagus, ikut Yesus berubah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah ada perubahan hidup? Yang paling tahu perubahan hidup kita adalah orang terdekat kita. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak-anak kita. Yang mengerti katakan amin? Kira-kira orang terdekat saudara sudah ada perubahan belum? Apa potongan rambutnya yang berubah? Ya. Jadi ada perubahan hidup, saudara, setelah ikut Yesus harus berubah. Gitu, kalau nggak berubah, lah sama saja kan. Paulus yang tadinya seperti itu, saudara, udah bawa apa ya namanya ya, dengan bawa surat, mungkin bawa parang juga dia, ngejar-ngejar orang Kristen, begitu. Ketemu Yesus berubah. Nah, harusnya kita juga begitu, ketemu Yesus berubah, yang tadinya kasar jadi lemah lembut. Yang tadinya pemarah, emosional menjadi orang yang sabar. Gitu, yang tidak sabar jadi sabaran begitu ya. Yang tadinya sombong jadi bukan teman sombong sekali ya. Jadi rendah hati, harusnya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya menang atas setiap ujian hidup, ini yang saya bahas untuk hari ini, saudara. Lalu selanjutnya nanti dewasa rohani dan seterusnya. Nah, ada jenis-jenis ujian terhadap iman kita. Waktu yang lalu sudah saya sampaikan ujian waktu, semua proses kekristenan kita akan diuji oleh waktu. Ujian firman Tuhan, apakah kita ikuti firman Tuhan atau tidak. Ujian karakter, apakah kita masih ikuti keduniawian kita, atau karakter kita ketika diiming-imingin. Itu kan saudara, ikutan enggak seperti itu. Kemudian motivasi. Ujian padang gurun, ujian salah pengertian, ujian kesabaran, dan ujian kegagalan. Ini yang akan saya bahas pada hari ini. Slide berikutnya, ujian padang gurun. Ulangan pasal 15-16 dikatakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung yang keras, gunung batu yang keras. Ayat 16 sama-sama, dan yang di padang gurun, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya, nah, hanya untuk apa? Berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi Tuhan mengizinkan ujian padang gurun dengan satu tujuan kebaikan. Sekalipun kita diuji saudara, sekalipun tidak enak, saudara tidak akan dibawa kepada jurang saudara sama Tuhan. Selalu dibawa kebaikan. Amin. Bangsa Israel juga mengalami demikian. Dia melewati padang gurun, mengalami kekeringan. Segala sesuatu terbatas, makanan terbatas, begitu. Pendapatannya juga, bahkan mungkin nggak ada pendapatan mereka. Kan begitu saudara. Makanannya terbatas, setiap pagi harus mengambil roti mana dari surga. Ini mukjizat saudara. Dikasih makan terbatas, dagingnya pun juga terbatas, hanya pagi sore begitu kan. Pagi dapat mana, sore dapat burung puyuh. Terbatas. Apakah saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami itu? Seperti padang gurun ini. Percayalah Tuhan siap menolong kita semuanya. Sekalipun pun dibatasi, sedang kekeringan hari-hari ini. Mungkin seperti nunggu orang ngirim air ya, seperti pam gitu ya, di rumah. Oh rumahnya kering, masih belum ada air, ditunggu. Kekeringan hari-hari ini saudara, terus berharap sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita seterusnya. Yang berikutnya yang keenam, ujian salah pengertian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25-26 dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sama-sama saudara 1, 2, 3, sesungguhnya kamu mencari aku bukan, melainkan karena dan kamu kenyang. Saudara ikut Yesus kadang salah motivasi, jangan salah motivasi. Tuhan Yesus pun juga disalah pengertian, saudara. Wah, ikut Yesus enak ya, dapat roti, dapat makan, diberkati. Maunya begitu. Gitu, saudara. Salah pengertian. Salah pengertian. Ikut Yesus, saudara, ada banyak tantangannya. Bahkan di dalam kitab Lukas, orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri setiap hari Minggu. Hah? Setiap hari Minggu begitu, enggak kan? Setiap hari lalu memikul salibnya setiap hari dan lupa. Dan ikut aku, kata Tuhan Yesus, ikut aku. Mengikut Yesus. Ya. Pikul salib. Nah, ujian salah pengertian. Mungkin kita juga sudah berbuat baik, berusaha dengan baik, tapi ada orang yang salah pengertian sama kita. Yang berikutnya, yang ketujuh, ujian kesabaran. Nah, seperti Ayub nih, dia sudah diberkati berlimpah-limpah, hartanya banyak, punya kedudukan, gitu ya, dihormati orang-orang. Waktu itu kemudian saudara dalam waktu, karena dia juga dekat dengan Tuhan, saudara setiap kali anak-anaknya habis mengadakan pesta, lalu Ayub memberikan korban persembahan. Tetapi apa yang terjadi? Iblis mempengaruhi Allah dalam kisahnya itu untuk melawan Ayub, sehingga ketika itu dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat tiba-tiba hartanya habis dirampok orang. Gitu. Orang-orangnya dibunuh, anak-anaknya mati semua ketimpa bencana. Waduh, saudara, luar biasa. Dan apa yang terjadi kepada Ayub? Apakah kita akan menerima saja yang tidak baik? Kata Ayub kepada istrinya. Saudara, ujian kesabaran, Ayub sabar dan akhirnya dipulihkan. Hari-hari ini juga demikian kepada kita. Kalau engkau sedang diuji dengan kesabaranmu, biarlah kita mengalami kesabaran, saudara. Amin, tetaplah sabar. Yang ke-8, ujian kegagalan. Seperti contoh ini Petrus. Tuhan Yesus ketika habis melayani orang banyak, lalu dia menyendiri berdoa dan lalu dia murid-muridnya suruh duluan. Yang tadi dilihat di ayat tadi, saudara, dia duluan. Muridnya duluan naik perahu. Nah, di tengah danau, murid-muridnya mengalami goncangan, mengalami badai. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendatangi mereka. Kagetlah, wah, dikirain hantu. Lalu mereka berteriak-teriak dan Petrus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, ini aku. Petrus berkata, kalau ini engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Setelah berjalan di atas air, wih, bisa jalan juga ya, mungkin begitu ya. Jalan, tapi lama-lama ada angin itu. Angin badai tadi, waduh, kok begini ya, kok begini. Akhirnya tenggelam, saudara. Gagal. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, hei engkau orang yang kurang percaya. Kegagalan mungkin bisa terjadi kepada kita, kepada siapa saja kepada kita. Kegagalan dalam hidup ini, kegagalan dalam bisnis, usaha dan semuanya, saudara. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Atau mungkin kegagalan seperti Petrus ini. Dia mengiring Tuhan, tetapi dia pernah menyangkal Tuhan. Saudara, biarlah kita semua tetap kuat menghadapinya. Amin. Kembali dan kembali. Begitu. Dan yang ke-9 ujiannya adalah ujian kekayaan, keberhasilan dan tadi ujian yang berat-berat tuh. Tapi kalau yang ini ujiannya gimana? Berat atau enak nih ujiannya? Ya, ujian kekayaan, ujian keberhasilan, ujian kesuksesan. Mengapa semua orang, semua umat manusia, itu ini yang dicari. Makanya ada lagu, oh apa yang dicari orang. Nah,
Itu kan? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, dan bukan Tuhan Yesus, gitu kan? Lagunya anak sekolah minggu. Nah, semua orang mencari ini. Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi jangan kau khawatir akan hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari ini, kalau kita sudah mendapatkannya, keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, saudara, maka itu adalah ujian juga buat kita. Seperti Daud, dia anak muda, diurapi Tuhan menjadi raja, dipakai Tuhan. Tetapi dia melakukan kesalahan. Ketika semuanya perang, singkat cerita, ketika dia semuanya pada perang, saudara, maka apa yang terjadi? Daud keliling-keliling di suatu rumah, habis BBS, bubuk-bubuk siang. Begitu, cari pemandangan, ternyata yang dilihat, nah, orang mandi dilihat, saudara. Enggak sengaja sih, atau sengaja enggak tahu dia. Enggak sengaja, enggak sengaja sih teman, keterusan. Jadi akhirnya terjadilah perzinahan, kan begitu kan? Begitu. Daud jatuh, saudara. Karena dalam posisi keberhasilan puncak. Dampaknya luar biasa. Keluarganya mengalami peperangan. Salomo juga demikian. Dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat untuk menghadapi umatmu yang besar ini. Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berkata, kalau engkau bukan minta kekayaan, kamu juga bukan minta untuk musuhmu, maka aku berikan kepadamu. Sebagai bonus kekayaan diberikan kepada Salomo. Salomo tidak ada seorang pun yang kaya raya seperti Salomo. Tidak ada seorang pun yang berhikmat seperti Salomo. Kekayaannya sungguh luar biasa. Kekuasaannya dari pinggiran Mesir sampai ke daerah Iran, Irak kalau zaman sekarang, itu kekuasaan Salomo dengan luar biasa. Semuanya tunduk takluk, dan bahkan Salomo punya istri berapa? Berapa saudara? 1.300, istrinya 700-nya gundik. Oh, kebalik. Istrinya 700, 300-nya gundik, saudara. Ini orang yang luar biasa. Karena hikmatnya, sehingga dia sampai memiliki istri yang begitu banyak. Tidak ada orang dalam dunia selain Salomo yang punya istri banyak. Istri satu aja sudah nggak habis-habis, saudara. Gitu kan. Nah. Salomo raja yang luar biasa. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Salomo dalam kemegahannya tidak seindah bunga bakung. Pakaiannya enggak seindah bunga bakung. Artinya apa? Salomo dibandingkan dengan bunga bakung. Yang hari ini ada, besok sudah enggak ada. Salomo yang luar biasa dibandingkan dengan rumput. Nah, Salomo dengan kemegahannya, dengan kekayaannya, dia menulis juga kitab hikmat begitu, saudara. Dia berkata semua yang mungkin dia miliki semuanya, dikatakan apa? Semua sia-sia. Dikatakan berjerih-jerih berjerih payah, menulis buku itu akan banyak seperti itu. Kemudian dikatakan dia seperti berjerih-jerih di bawah matahari, seperti usaha menjaring angin. Wah. Salomo sampai seperti itu, saudara. Nah, kita pun juga begitu kalau kita sudah diberkati. Kira-kira gimana? Ini ujian loh, saudara. Siapa yang pengen diberkati? Nah, puji Tuhan. Terus diberkati seperti lagu tadi kan, aku diberkati, aku dilimpahi, kan begitu kan. Tapi jangan lupa, ini ujian, saudara. Jangan sampai kita khilaf dengan semuanya itu. Tetap dekat dengan Tuhan, amin. Jangan lupa persepuluhan. Dan gitu kan, persepuluhan bukan hanya pas kaya, kadang ada yang mengatakan, Pak nanti kalau saya memberikan persepuluhan kalau sudah kaya lah. Loh saudara,
Waktu sedikit aja susah memberikan persepuluhan, apalagi kaya. Betul nggak saudara? Kalau misalkan berkat 100.000, persepuluhannya berapa? 10.000, masih gampang toh? Kalau berkatnya 1 juta, 100.000. Nah, naik lagi 10 juta. Kira-kira gimana? 1 juta, Pak. Bisa buat bayar SPPA anak, Pak. Berkatnya naik lagi 100 juta. Gampang enggak? Aduh, Pak, 10 juta, Pak. Sepeda motor 1, Pak. Saudara, kalau dari kecil saja sudah susah, apalagi kalau sudah besar. Semakin berat, saudara. Karena itu dimulai dari kecil. Setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Jadi berkat itu juga ujian. Ada orang yang diberkati lupa. Lupa ke gereja, lupa bahkan ibadah pun lupa. Dan bisa dilihat kan, mungkin dari jalan-jalannya pun juga sudah berbeda. Tadinya mungkin shalom gitu kan. Ke gereja shalom. Ya kan bisa seperti itu kan, jalannya juga berbeda. Ya kan? Apalagi ada jamnya baru. Tambah cincinnya baru nih. Ya kan? Nah, kan begitu kan? Nah. Loh ya aku punya usaha kok, aku usaha sendiri kok, berkat usaha aku, kerja kerasku, nah, mungkin begitu. Jadi seperti itu, slide coba klik. Ya sama-sama dibaca, 1, 2, 3, sulit ketika, nah benar gak saudara? Kalau sudah merasa diri benar, merasa ini susah sekali. Dan seterusnya, 1, 2, 3, sulit bagi untuk ketika hidupnya semakin hari semakin baik, semakin naik dan semakin sukses, saudara. Sulit. Mungkin jadi sombong, jadi tinggi hati. Karena itu jangan lupakan Tuhan, saudara. Apapun keadaan kita mau diberkati, mau kekurangan, tetap ingat Tuhan. Semua Tuhan bisa mengubahkan kita jadi diberkati itu karena Tuhan. Dan Tuhan pun juga bisa mengambil seperti Ayub tadi, di dalam sekejap mata bisa hilang dalam sekejap mata. Tetap ikut Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian ini? Terus yang pertama waktu yang lalu saya sampaikan hadapi ujian itu dan jangan lari saudara ketika hadapi ujian. Yang berikutnya, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita hadapi, apa harus kita alami, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian-ujian itu. Supaya langgeng terus cari Tuhan, saudara. Kemudian perkatakan, ya sama-sama katakan, perkatakan yang baik dalam hidup kita. Jangan dikutuki, ketika kita susah jangan dikutuki, terus berkatakan yang baik. Yang keempat, sabar dalam, yuk katakan sama-sama, sabar dalam kesesakan. Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Memang lebih gampang sih ketika kita lagi sesek, lagi banyak masalah, lagi banyak bergumul untuk sabar atau istilahnya untuk berdoa. Tetapi kalau banyak berkatnya, bisa enggak tetap berdoa? Bisa enggak tetap datang kepada Tuhan? Bisa enggak kita merendahkan diri, tetap mencari wajah Tuhan? Nah, buat Bapak Ibu semuanya, saya harapkan, ini anak-anak muda juga, nanti kalau sukses jangan lupakan Tuhan. Yang amin 2 orang saja kayaknya. Ya, gitu ya. 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kata Rasul Paulus yang tadinya orang yang seperti itu, orang pintar, orang pandai, bahkan dia pembela agama Yahudi, tapi ketika berjumpa dengan Yesus mengalami aniaya. Bahkan dikatakan kami sabar ketika kami dianiaya. 2 Korintus 1 ayat 6 dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur
penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Paulus akhirnya mengalami penderitaan juga dalam mengiring Yesus. Mengalami tantangan. Yang kelima, bagaimana kita menghadapinya? Mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Lihat kanan kiri, katakan juga yuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, saudara. Tulisan di sampingnya itu, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Yang terjadi, biarlah terjadi. Gitu ya. Ya. Kalau kita ngelihat, mungkin wah ini kok bapak ibu ini seperti kok sukacita terus ya. Kadang orang lihat kami gitu kan kayaknya nggak ada masalah. Gitu kan. Loh, kami menghadapi proses, saudara. Menghadapi proses saya itu dia tidak langsung begini. Saya dulu waktu merantau ke sini ya sama, masih di mes, kemudian tinggal di kontrakan ukuran 3x5 gitu. Siapa yang pernah datang ke kontrakan saya dulu di Pasir Gadung? Itu Mas Surya itu di belakang kan. Itu jemaat lama, sampai dari gereja belum ada. Itu ya. Di Pasir Gadung ngontrak. Saya ingat itu dulu, setelah itu saya pindah ke Citraraya, dikasih ada jemaat yang ngasih saya rumah tinggal, untuk saya tinggali. Naik sepeda, dulu saya kerjaan dari fasilitas dari kantor ada motor. Kemudian motor ditarik karena kerusuhan, waktu kerusuhan dibakar motor saya, gitar saya juga diambil begitu di gereja waktu itu. Naik sepeda, saudara, naik sepeda sama Delvi, sama istri, sampai waktu itu mau ibadah, sepatu istri saya masuk ke jari-jari sepeda itu, saudara. Aduh, sepatu satu-satunya begitu, masuk jari-jari. Aduh, bengkok, saudara. Bukan jari-jarinya yang bengkok, sepatunya yang bengkok. Gitu, begitu, saudara. Jadi proses kami alami. Pernah, ya itu kan kami lagi kadang kalau istri gitu kan, sama ibu saya waktu itu kesini gitu kan, keliling-keliling gitu, ada daun singkong diambilin untuk masak gitu kan. Nah saya juga heran, saudara, waktu itu ada orang bukan seiman, jawara di daerah Panungan itu beberapa kali sering menolong saya. Pas kami nggak ada, tiba-tiba istrinya datang membawa makanan. Waktu saya main ke sana, dibawain itu hasil tangkapan ikan kasih ke saya. Dia tahu saya orang Kristen, dia tahu. Dia jawara loh, saudara, di situ. Dan kami nggak diganggu, justru bersahabat. Begitu, saya nggak tahu kemana sekarang beliau nih. Begitu. Saudara, ketika kami mengucap syukur, saudara, ya ini, mungkin orang lihatnya, wah sekarang gitu kan, dulu nggak tahu prosesnya. Itu tadi Mas Surya tahu itu prosesnya. Kalau mau lihat, tanya Mas Surya. Gitu kan. Mungkin Bu Susan juga tahu lah Bu Susan ya. Gitu kan, tahulah Bu Susan. Ada di sini, ada Mbak Ani dari Balaraja, Mbak Ari, itu tahu, saudara, proses kami. Proses yang harus kita hadapi. Yang terakhir, jadilah pemenang. Segala proses yang kita alami, jadilah pemenang. Ujung-ujungnya harus menang. Roma 8 ayat 35 sampai 37 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37 sama-sama, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus
kita menjadi pemenang. Amin. Yang setuju katakan saya, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi pemenang, lihat kanan kirimu saudara, jadilah pemenang. Ya, jangan hanyut dengan persoalan, jangan hanyut dengan pergumulan, jadilah pemenang. Orang-orang yang menang, dia yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saya undang imam musik dan juga nanti saya akan berdoa bagi saudara sekalian, saya akan urapi supaya saudara kuat menghadapi tantangan hari-hari ini. Saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, Waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali selamanya. Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Para alabar Yesus, Yandara, alabar,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing,
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai buat Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita saudara, kita berdoa buat gembala kita. Oralabaya syandaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, gembala kami. Tuhan boleh pakai hamba-Mu, Tuhan boleh percayakan hamba-Mu untuk melayani di tempat ini ya Tuhan. Untuk boleh membawa kami Tuhan terus masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Biar berkat Allah tercurah berlimpah-limpah buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami terus jadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 9 November 2025. Healing Center diadakan pada hari Rabu 12 November 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi yang terpanggil untuk melayani di bidang pujian penyembahan, telah dibuka audisi untuk bidang vokal, piano atau keyboard, elektrik gitar, bass, drum, dan saksofon. Audisi diadakan pada hari Selasa 11 November 2025 pukul 7 malam bertempat di Harpaso Art Center. Daftarkan diri Anda di link bit.ly/audisi-pp 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0811 838 846. Lagi cari tempat yang bagus, fasilitas lengkap, dan tempat strategis untuk acara pernikahan, ulang tahun, atau meeting kantor? Harpaso Art Center hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Informasi penyewaan ruangan dapat menghubungi 0812 841 67302. Malam pengurapan pelaku dunia kerja atau marketplace diadakan pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para profesional, pengusaha, dokter, guru, dan profesi lainnya untuk hadir.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, saya percaya bersama Yesus kita luar biasa, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati firman Tuhan dan lewat pengurapan tadi akan membuat kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita, amin. Ya sekali lagi jemaat dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala kita yang sudah memberkati kita di ibadah satu maupun ibadah yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah baik dalam pelayanan, baik dalam penggembalaan dan juga di dalam keluarga. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke, ada mungkin malu-malu ya? Iya, oke. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari ini kita akan ada baptisan air ya. Puji Tuhan hari ini sudah ada masuk datanya, ada dari Balaraja 6 orang ya. Terus rekan-rekan kita juga ada yang dari 3 Raksa juga ada 3 orang ya. Jadi total hari ini nanti yang akan dibaptis ada 9 orang. Mari kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih ya buat teman-teman semua karena saya yakin ini anak-anak muda nih yang dibaptis semua ini ya. Ya anak-anak muda semua yang menyerahkan diri untuk dibaptis hari ini. Karena memang ini saatnya adalah era untuk anak-anak muda untuk bangkit. Amin anak muda. Haleluya, jangan lupa nanti ya setelah ibadah yang kedua. Nanti bagi yang dibaptis jangan lupa nanti akan ada pengarahan dulu terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung pakai baju salin. Nanti pengarahan dulu, nanti biasanya di ruang doa ya. Nanti akan dibimbing nanti buat yang para yang dibaptis. Nanti ada pengarahan dulu sebelum itu nanti baru nanti ganti baju, nanti masuk ke baptisan ya. Yang berikutnya doa terobosan GBI 3 Raksa diadakan setiap hari Rabu ya. Nanti di hari Rabu tanggal 12 November kita ada doa terobosan di tempat ini. Di jam 19.30 ya secara onsite dan juga secara online ya. Dan kami juga mengundang buat Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan gereja untuk sama-sama kita boleh onsite di tempat ini ya. Yang jauh mungkin nanti bisa melalui Zoom ya. Yang berikutnya untuk doa pagi Sabtu 15 November 2025 di jam 5 pagi di tempat ini mengundang setiap kita untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir di dalam doa pagi ini. Tuhan anak muda jangan lupa Sabtu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini ya. Di jam 7 malam nanti akan dilayani oleh Florenci Egi ya. Biar saya mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk boleh hadir di hari Sabtu besok. Ajak teman-teman semua, ajak rekan-rekan daripada nongkrong di tempat yang tidak jelas. Mendingan anak-anak muda tolong ajak teman-temannya untuk bersama-sama kita di ibadah di tempat ini. Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan, Minggu 16 November 2025. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notora Harjo. Sekaligus nanti perjamuan kudus, nanti kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami informasikan kembali untuk Natal anak ya. Ya bagi Bapak Ibu yang memiliki anak jangan lupa kita juga ada perayaan Natal anak ya nanti yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di tempat ini ya. Di jam 15 atau jam 3 sore dengan dress code-nya pakaian adat ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa buat anak-anaknya yang ada di sekolah minggu nanti jangan lupa untuk dress code-nya adalah pakaian adat. Yang berikutnya dalam rangka mendukung Natal kita yang akan kita adakan di tanggal 14 Desember. Saya percaya sudah tahu semua ya Natal kita di 14 Desember ya. Karena sudah 2 bulan lebih kita umumkan terus. Dan untuk lokasinya pun kita sudah umumkan terus, jangan sampai ada yang lupa ya. Nanti di minggu yang terakhir nanti kita akan buatkan nanti videonya ya. Supaya Bapak Ibu nggak nyasar nanti untuk ke tempat perayaan Natal kita nanti. Nanti juga kita di flyer ini juga nanti akan kita buat juga nanti untuk Google Maps-nya ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu. Sebenarnya sih gedungnya nggak jauh dari sini ya. Cuman mengarah kalau ke arah Bapak Ibu tahu Kutruk atau Pelamboyan. Nah arahnya ke arah sana Gedung Geraha Fans Jaya ini. Nanti kita akan buat jalurnya, nanti yang datang dari Balaraja, Cikande, nanti mungkin yang dari Tenjo, nanti kita akan buat nanti jalur untuk menuju gedung nanti ya. Nanti ditunggu saja nanti ya Bapak Ibu. Nah tugas kita apa untuk mensukseskan Natal ini adalah kita yang pertama mari kita dukung di dalam doa. Dan yang kedua juga mari kita dukung di dalam dana juga ya. Bapak Ibu kita masih ada kekurangan dana ya, masih cukup lumayan ya. Karena
Tadi pagi juga diumumkan tadi di ibadah 1 bahwa perayaan Natal kita ini kami akan tetap sampaikan kepada Bapak Ibu menghabiskan dana yang cukup besar. Karena tidak seperti Natal kita di tempat ini ya, kita Natal di gedung. Gedung itu hanya menyediakan gedung dan AC. Untuk semua peralatan itu kita semua sewa ya. Jadi kita sewa sound system, sewa lighting, sewa videotron. Juga ada beberapa hal yang lainnya, dekorasi pun karena gedung cukup besar kita nggak mungkin ngedekorasi gedung ya. Jadi kita juga harus pakai vendor ya tuh. Jadi oleh karena itu kita menghabiskan dana yang cukup besar. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, total penyelenggaraan kita, dana yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan Natal di tahun 2025 ini totalnya 153 juta ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menabur melalui janji iman, dan bagi Bapak Ibu yang akan menabur lagi melalui janji iman atau langsung memasukkan di kotak yang ada di depan, nanti Bapak Ibu boleh silakan. Ya, dan juga kita menyediakan bazar juga untuk pembelian makanan dan minuman di bawah. Nanti silakan Bapak Ibu nanti boleh belanja di bawah untuk mengisi perut yang sudah kosong mungkin ya. Karena sudah waktunya makan siang, ada di bawah ya, macam-macam makanan dan minuman. Juga untuk kaos ya Bapak Ibu, kami juga masih membuka untuk pemesanan kaos kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memesan kaos 2 minggu yang lalu, kaosnya sudah tersedia. Nanti silakan nanti langsung ke stand kita yang di bawah. Nanti silakan nanti lihat-lihat nanti di sana apakah kaosnya sudah ada apa belum. Kalau belum nanti tolong disampaikan ke panitia. Nanti yang masih mau beli nanti silakan juga daftar, dan jadwal pemesanan dengan barang tersedia itu sekitar 1 minggu ya Bapak Ibu. Jadi kalau pesan sekarang berarti minggu depan kaosnya sudah jadi ya. Cukup cepat ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah membeli ya. Total yang sudah membeli kaos lebih hebat dari penjualan kita di Youth ya. Youth kemarin cuma 80, tapi kalau di Ibadah Raya udah melebihi dari 100 ya. Iya, kita buka belum nyampe sebulan sudah ada 100 yang pesan kaosnya, bahkan lebih gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan dari panitia, mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang masih mau menabur silakan, atau nanti yang mau membayarkan janji iman nanti boleh nanti di counter bawah kita juga ada orang-orang kita yang kita siapkan. Yang berikutnya untuk hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum, persembahan Natal. Dan juga bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman di hari ini, mari kita memberi dengan penuh sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu, doa akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan tidak tangan hampa, kami bawa persembahan kami. Berkati persembahan ini, persembahan umum, persembahan untuk Natal kami, dan doa kami supaya Natal ini boleh berjalan dengan baik, dana semua tercukupi bahkan berkelimpahan, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu di gedung yang kami sewa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi, semua yang kami perlukan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Juga bagi anak-Mu yang mengembalikan miliknya Tuhan persepuluhan, Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah. Bukakan tingkap-tingkap langit, hardik setiap belang belahap, dan curahkan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang sedang memberikan persembahan boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu
kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat damai sejahtera sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, keberhasilan, kesuksesan di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.